Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan perkabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Malam, Saudara Jibril. Selamat malam Kang Edis. Kok tambah Muslim ganteng ya, Kang Edis? Iya, kok tambah ganteng, kacamatanya di mana beli itu? Mantap, bro. Oh, ini jangan salah nih. Ini kacamatanya ini yang pakai ini tadinya artis dan orang penting, ini dikasih sama saya. Memang mahal itu. Jelas. Ini nggak kebeli nih. Ini seharga mobil Ferrari. Kalau dibeli ini. Iya, harganya 1,5 miliar. Tapi daun semua daun. Nah, ayo silakan Bang. Bang Jibril, Anda kan seorang Muslim ya Bang ya? Enggak, cuman kangen aja saya Kang Edis. Jangan kangen sama saya Bang. Ya begini Bang Jibril. Selama saya membaca Al-Quran, itu saya dapati di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Bahkan Al-Quran mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Halo? Terus? Ya, betul nggak itu Bang? Betul atau tidak? Gimana? Nggak jelas Bang? Nah kan nggak jelas kan? Lagi. Saya ulangin. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Nggak betul Bang? Tidak betul katanya. Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Malas mengambil uang ada di belakang. Ya teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini 12.800 manusia yang menonton secara langsung di TikTok. Ya, manusia kere. Itu menjadi saksi bahwasanya memang kita akan sangat kesulitan mencari orang Islam yang ngerti Al-Quran. Bahkan mereka itu sangat malas. Kalau disuruh baca Al-Quran, mereka itu sangat malas, teman-teman. Sama tua kere. Iya, sangat malas. Oke, Jibril, saya kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jibril. Jangan dipaksakan. Ya, ini kita harus bersyukur orang Islam itu tidak melek Al-Quran. Kalau mereka melek Al-Quran, nanti kita diperangi. Oke ya, kita turunkan dulu ya. Kita harus bersyukur mereka melek Al-Quran. Seandainya orang Islam itu melek Al-Quran, teman-teman, itu ada satu ayat yang berkata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, makanya kita bersyukur mereka tidak ngerti isi Al-Quran. Ya, kalau seandainya orang Islam itu ngerti Al-Quran, teman-teman, kita kalau ketemu sama mereka, kita akan didesak ke jalan yang sempit. Iya. Karena ada ajaran-ajaran di dalam Islam, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam, teman-teman. Ya, yuk, silakan. Kita kasih naik ada Supriyadi. Oh, mana tadi Supriyadi? Oke, kita kasih naik Supriyadi. Yuk, Supriyadi. Ya, selamat malam Supriyadi. Laporkan katanya. Laporkan. Cuman ngomong doang kamu tuh dia di kolom. Itu Tasik Ngaji itu upload satu video yang nonton 10 juta. Cuman ngomong doang. Laporkan. Itu namanya kamu bengak. Cuman ngomong ketik-ketik laporkan tapi nggak ada actionmu. Sudah dibilang kalian malam ini berangkat ke Mabes Polri. Bilangin bahwa saya mengatakan menurut ajaran agama Islam, orang Islam kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya, Supriyadi Muslim Bang. Muslim Bang, Muslim. Oke Bang, saya berharap kita membuat diskusi yang baik ya Bang ya. Jangan hujat-hujatan, jangan fitnah-fitnahan. Setuju? Enggak Bang, aku cuma satu aja yang ku ingin bicara. Apa itu Bang? Apa? Dari sekian orang Islam sama orang kita umat Kristen Bang.
Kalau kebanyakan bang, abang bilang gitu pun nggak ada orang, kebanyakan nggak ada orang Kristen tuh, orang Islam tuh masuk Kristen nggak ada. Tapi kalau kebanyakan orang Kristen itu masuk Islam banyak. Bang, tahu nggak secara live ini sudah berapa orang yang datang dan mengakui dia keluar dari agama Islam? Bah, nggak ada, sarannya bagus nggak ada. Tapi karena kau nggak pernah lihat kemarin ada perempuan namanya kalau saya ngomong nggak diperhatikan nanti dia bilang nggak akan lagi. Bang, coba lihat di sini bang. Kalau mau kusebutkan nama-namanya? Mau nggak mau kusebutkan nama-namanya? Kristen masuk Islam banyak. Udah nggak usah ceritakan ini. Jangan debat Muslim gini bang. Ada bang, ada banyak bang, ada banyak. Kemarin itu Iksan. Ya, Iksan itu dia bahkan seorang santri, seorang pendalam agama Islam. Dia keluar dari agama Islam, masuk Kristen. Gara-gara sering nonton saya. Yang terbaru kemarin seorang wanita namanya Hilda. Telat informasi. Ya sudah, intinya ada beberapa orang yang meninggalkan agama Islam. Sekarang kita kembali ke sini yuk. Sekarang kita kembali ke sini. Mana berani membahas tema? Berani bahas tema nggak? Berani bahas tema nggak? Kristen masuk ke Islam ya udah tidur di bawah aja bang. Kalau cuma ngomong ayo silakan ya. Yang inbox saya ya, yang mantan Muslim itu banyak sekali teman-teman. Terutama bahkan yang sudah mualaf loh. Mualaf dia meninggalkan agama Islam balik lagi ke Kristen. Itu banyak sekali di kolom komentar saya, di inbox saya. Ya, ayo silakan yuk. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim. Mari kita diskusi yuk, silakan. Kita kasih naik ada Saifullah. Oke, Saifullah, yuk. Selamat malam Saifullah. Ya, selamat malam Bang Lis. Ya, silakan Bang Saifullah, nyalakan kamera Bang. Muslim ya Bang ya? Iya. Oke, silakan yuk. 1000%. Ya, silakan. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Saudara Saifullah, silakan. Oke. Nah, agak sini Bang. Tegap, nah, gitu kan keren. Ini, tanpa kacamata. Ya, kita sudah tahu kok Bang Saifullah sudah tahu. Bang Saifullah, tema kita malam ini mengenai tidak ada Tuhan yang dipercayai, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tapi orang Islam nggak percaya. Ya kalau itu menurut Al-Quran saya percaya Bang. Kok kalau? Berarti selama ini Anda tidak pernah tahu itu? Kalau itu memang yang menurut Al-Quran, saya percaya. Oke. Gitu. Kalau memang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercaya oleh kalau Bani itu menurut Alkitab saya tidak percaya itu. Menurut Al-Quran? Kalau menurut Al-Quran saya percaya. Oke. Nah, kalau memang menurut Al-Quran bahwa Tuhan yang benar itu tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israel. Kenapa malah kalian itu nyembah Tuhannya Bani Quraisy? Malah mengikuti ajaran Tuhannya Bani Quraisy dan penduduk Bani Quraisy yang tukang cium-cium batu. Silakan. Kapan yang nyium batu Bang? Kapan nyium batu? Jadi umat Muslim yang pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu? Tidak ada yang nyium batu. Gak ada yang nyium. Oke Bang, karena Anda orangnya suka menipu diri sendiri, ya menurut saya ini tidak ada gunanya lagi dilanjutkan Bang. Jadi orang Islam, Anda tidak tahu ada orang Islam yang pergi ke Arab nyiumin batu, Anda tidak tahu itu? Hajar Aswad itu bukan batu. Hajar Aswad bukan batu. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Bukan batu, kalau batu kan itu kerikil di luar rumah itu. Oke, Hajar Aswad itu kepanjangan apa bahasa Indonesianya? Iya, kurang tahu saya. Wah, kurang tahu saya. Aduh, gimana tak iya? Hajar Aswad itu kalau diterjemahkan artinya batu hitam. Inilah orang Islam nih, bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Hajar Aswad itu bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya batu hitam. Aduh, Muslim. Bang. Muslim, dengarkan. Karena Anda mengikuti ajarannya orang Quraisy, Bang, muka jangan disetengah-setengahin, Bang. Sudah malu jadi orang Islam? Kalau sudah malu jadi orang Islam, kalau masih bangga jadi orang Islam, oke. Nah, gini. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, kenapa Anda malah mengikuti Tuhannya orang Quraisy yang ngajarin nyiumin Hajar Aswad batu hitam? Jawab. Kita itu bukan menyembah batu.
Ya. Itu cuma rukun Islam yang keberapa itu? Ya, bagi yang mampu, ya itu naik haji. Iya, kenapa dicium-ciumin batu itu? Kalau menyembahnya ya tiap harinya cuma sholat 5 waktu, Bang. Iya, kenapa kalian cium-ciumi batu itu? Ya, pengen barokahnya Barokahnya Nabi kan begitu. Mereka cari barokah ke batu, teman-teman. Ya, inilah teman-teman akibat umat muslim mengikuti Tuhan Bani Quraisy. Sesembahannya orang Quraisy, akhirnya mereka nyium-nyiumin batu di Arab. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tapi umat Islam tidak percaya Al-Quran. Mereka lebih percaya Tuhannya Bani Quraisy sehingga mereka pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Saya pulang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Yuk, silakan. Saya ini banyak terima protes, teman-teman. Bang, cobalah bang naikkan muslim yang ngerti agama Islam. Dia bilang begitu. Ya bagaimana kita mau naikkan muslim yang ngerti agama Islam? Orang yang naik saja, orang-orang Islam yang nggak ngerti agama Islam. Seandainya orang yang ngerti agama Islam kalau naik, dia pasti manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Kan saya sudah pernah bilang. Akan lebih mudah bagi saya untuk membenarkan apa argumen saya ketika ada orang Islam yang naik yang ngerti agama Islam. Ketika orang Islam ngerti agama Islam, naik ke sini, 99% akan mengiyakan perkataan saya. Gitu loh. Seperti Muhammad itu Robnya umat Islam. Kalau muslim yang ngerti agama Islam, dia iyakan. Betul bang, Muhammad itu Rob kami. Gitu loh. Yuk silakan. Yuk. Si Rashid tidak kelihatan. Mana si Rashid? Saya nggak bisa invite dia. Saya nggak bisa invite dia. Ayo, mana? Rashid. Nggak kelihatan si Rashid. Dia ada di sini, tapi saya tidak bisa. Tombol invite-nya itu tidak bisa dipencet. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih kesempatan kepada yang muslim, yuk. Silakan, kita kasih kesempatan, mari ajukan permintaan naik, kita ngobrol, diskusi dengan baik. Silakan, yuk. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Aldi Ahmad Lisan, yuk. Ahmad Lisan. Aduh, sebentar. Karena teman-teman ketika saya ini kan, dia bergerak-gerak terus, teman-teman. Oke, ini ada HAMD. Sebentar ya, HAMD. Di mana tadi HAMD? Sebentar ya, teman-teman ya, sebentar. Saya mau kasih naik ini, HAMD. Oke, HAMD. Yuk. Ini kemarin yang marah-marah. Ini orangnya ini, darahmu halal. Masa diskusi darahmu halal? Nyok kabar kita. HAMD, nyok kabar kita. Gimana apologetnya udah terpenuhi belum? Nyok kabar kita. Ditanya kabar, saya kasihan ya kamu apologetnya belum nyok kabar kita. Ditanya kabar, nyok kabar wawai. Minta sumbangan nggak? Mau minta sumbangan nggak? Wawai kabar wawai. Mau minta sumbangan apologetnya nggak? Kabar langsung marah. Aduh. Kasihan saya lihat kamu mencari uang. Ditanya kabar, kenapa marah-marah ditanya kabar? Gimana apologetnya? Iya, saya tanya kabar dulu gimana kabar Pak Ali? Enggak, saya nanya, apologet kamu udah terpenuhi belum? Ya belum lah, gimana? Masih dalam waktu. Perlu bantuan saya nggak? Nggak perlu. Karena saya lihat kasihan orang Kristen. Kamu hanya perlu membantu saya dalam. Karena saya lihat orang-orang Kristen aja nggak mau bantu kamu. Kasihan saya lihat. Kasihan saya. Ini kok kita jadi ngomong masing-masing ini gimana? Iya, Anda mau mari, mau diskusi atau mau curhat? Nah, saya kasihan aja lihat kamu apologetnya nggak pernah terpenuhi. Iya, tidak masalah. Saya orang Kristen aja. Tidak masalah. Saya tidak memerlukan kasihanmu. Sekarang begini. Cara kamu mencari kamu naik ke sini mau diskusi atau mau curhat? Begini, saya kasih saran kamu. Enggak, kamu ke sini mau diskusi apa mau curhat? Membahas agama itu sangat sensitif. Dengar dulu. Ya, baiklah. Di bawah saja kamu tidur, kamu di bawah sana. Ayo. Karena memang ini teman-teman memang nggak terbantahkan. Nggak terbantahkan. Dia tahu kalau kita bahas ini mati kita teman-teman. Iya. Karena Al-Quran memang mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Nggak ada Tuhan selain itu menurut Al-Quran. Orang Muslim sekarang tidak percaya Tuhannya Bani Israel. Nggak percaya. Mereka lebih percaya dengan Tuhannya Bani Quraisy.
Kebiasaan orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka itu tawaf. Tawaf di Ka'bah itu. Di Quran nggak ada itu, Ka'bah itu nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat naik hajilah kamu ke Mekah, nggak ada. Ya, di dalam Al-Quran tidak pernah Anda disuruh ke itu, ke Mekah, nggak pernah ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Dengar, saya ini 13 tahun baca Al-Quran. 13 tahun saya memperdalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada disuruh naik haji ke Mekah. Nekat yang nyata. Ya. Ayo, silakan. Ini ada Ibnu Kalam. Nih. Ayo. Di Muslim ini, Ibnu Kalam ini. Tapi nggak tahu, udah dalam perjalanan dia meninggalkan agama Islam. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam. Ya Pak Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Saya ingin menyadarkan orang-orang Islam bahwasanya Al-Quran berkata umat Muslim malah marah-marah. Gimana Pak Kalam? Silakan. Ya, padahal ayat itu tertulis dalam Al-Quran. Ya, sayangnya itu dinafikan dengan ayat. Nafi itu artinya dibatalkan oleh atau disingkirkan atau ditutupi oleh ayat yang lain kan. Dengan ayat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah itu. Kayak ngomong di situ yang mengatakan Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar adalah Fir'aun. Fir'aun ya. Karena Nabi Muhammad ya Fir'aun yang ngomong itu. Fir'aun yang ngomong. Iya, dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bani Israel itu dilebihkan atas segala bangsa. Betul, fakta tidak bisa dipungkiri, termasuk kecerdasan, ekonomi, kedokteran dan segala-galanya angkasa luar. Ya, tapi sayangnya begini Pak Kalam, kenapa umat Muslim sekarang itu mereka malah melakukan ritual pemujaan Tuhannya orang Quraisy? Ya, seperti mereka naik haji ke Mekah, kemudian mereka tawaf di sana, kemudian mereka mencium-ciumi sebongkah batu di sana, lari-lari, desak-desak, injak-injakan mereka hanya untuk menciumi sebongkah batu. Ya kan kewajiban rukun iman diwajibkan bagi orang Islam yang mampu, dan itu nafak tilas. Artinya mengingat kembali apa yang pernah dilakukan Ibrahim. Tapi kalau dipikir-pikir di dalam Alkitab, di Taurat tidak pernah. Nah itu dia. Abraham melakukan itu. Iya, padahal di dalam Al-Quran, Pak Kalam, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi orang Muslim nggak percaya bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Mereka percaya petunjuk dan cahaya itu adanya di dalam kitab hadis. Banyak kitab sesudah Al-Quran. Iya. Bermasalah. Iya. Malah merubah-rubah Al-Quran kan. Betul. Mereka lebih lebih suka kitab-kitab hadis yang kadang-kadang isinya pelajaran dari monyet. Kemarin berarti ada KUA-nya. Kalau monyet menikah berarti ada KUA-nya kan? Iya. Kan di dalam hadis itu dikatakan ada monyet yang berzina, katanya, betul? Iya, betul. Kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya pakai batu kan? Ya. Nah itu, sejak kapan monyet itu nikah ada KUA-nya di Jokowi sehingga dikatakan monyet berzina? Makanya orang Islam ini tiap hari saya perhatikan sudah makin mengawara. Ya, katanya monyet menikah berzina. Itu atsar, itu namanya atsar, bukan hadis itu atsar, perkataan sahabat itu. Iya, kan kata Muhammad kan jika kamu mau mempelajari agama Islam maka ikutilah para sahabat, kan gitu. Kan Muhammad yang nyuruh mengikuti para sahabat. Nah sementara sahabat mengatakan monyet berzina. Iya, betul. Sejak kapan monyet ijab kabul, kan begitu? Tapi yang jelas itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi Muhammad, hanya ucapannya sahabat saja. Iya, tapi kan sahabat itu kan mendapat konfirmasi dari Muhammad. Ya, Sebaik-baiknya umat Muslim, kata Muhammad. Legitimasi dari Rasul. Betul. Ya. Sebaik-baiknya umat, kata Muhammad, itu adalah generasi para sahabat, betul? Betul. Iya. Jadi nggak mungkin umat Islam generasi sekarang itu lebih baik dari generasi para sahabat, nggak mungkin. Nah, tapi menjadi kendala Pak Kalam. Gini, yang menjadi problem besar Pak Kalam, bahwa para sahabat itu mereka baku pedang, baku tikam, mereka baku bunuh. Iya, betul. Iya, itu yang terjadi di dunia Islam, teman-teman. Setelah Muhammad meninggal, itu para sahabat itu baku bunuh. Ya. Iya, terjadi perang Siffin, perang Karbala,
perang Jamal, itu baku bantai mereka itu. Itulah yang kata Betul. Muhammad generasi terbaik itu. Iya, memang seperti itu orang Islam tuh kalian kayak begitu. Harus contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya kalau Ya. kalian pergi ke Timur Tengah sana ya kayak begitu. Itulah orang Islam. Begitu. Ya harapannya Nabi Muhammad baik, tapi faktanya kan tidak. Termasuk semacam aura ya, semacam apakah salat itu hebat atau apakah salat itu menimbulkan suatu aura untuk menolak kejahatan? Ternyata tidak, saudara, karena Khalifah Umar itu sedang salat dan ditikam. Demikian pula Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu sedang membaca Al-Quran, kemudian beliau dibacok. Jadi coba Anda pikirkan ini bagi umat Islam, pikirkan itu. Kenapa bisa begitu? Apa auranya itu? Apa pengaruhnya itu membaca Al-Quran? Itu sahabat Nabi yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Dia punya ilmu nausarat, ilmu qiraat bagus. Tapi faktanya sementara baca Al-Quran, ya dia dibacok. Sementara baca Al-Quran dia dibacok. Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar. Oh iya. Makanya tadi saya lagi perbaiki di YouTube saya, karena nggak tahu putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman ya, ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di 2 tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemari. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita Tidak, saya tambahkan dulu sedikit. Oh ya, silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran? Saya lihat itu peristiwa-peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang salat, dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibaca. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibaca. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizat-mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu menyembah Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli, Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran, Israel, ya Ismail. Ya, Dia tidak bisa ngomong El, tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah, Allah? Sejak kapan? Ya, tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Tidak Maksudnya bisa. intinya begini Pak Kalam, kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel, artinya kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel. Betul, Pak Kalam? Ya, Iya. malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran, percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Iya, tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Ya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Ya. Oke, mari ya teman-teman ya sekalian. Teman-teman sekalian, kepada sobat-sobat yang muslim, ayo, marilah diskusi dengan baik. Yuk, mari, ayo kita berargumen di sini. Jangan datang-datang tuh marah-marah, kesetanan, kesurupan, begitu yuk. Ya, kita kasih naik ada Sabil. Oke, kita kasih naik Sabil. Terpental si Sabil. Oke ya. Kita kasih naik ada, sabar teman-teman. Ada Ana Alif. Ana Alif. Oke, Ana Alif. Oke, mohon maaf Ana Alif karena kamu tidak bisa menyalakan kamera. Jadi saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Silakan teman-teman. Kita kasih naik ada, ini udah ngantri dari tadi ya. Ahmad Lisan. Oke, ada Ahmad Lisan. Sebentar, kita kasih naik saudara Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan, selamat malam. Saudara Ahmad Lisan. Ya, Bang. Halo? Ya, Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Silakan. Ahmad Lisan.
Ya Bang. Nah, Oke. Bang. Ya, Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Ayo, tema kita seputar ini Bang ya. Bahwa Quran itu berkata bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya gimana itu Bang? Nah, kan? Jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu? Oh, gini Bang. Bukan. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini? Ya dengar juga Bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh, gini Bang. Saya pun salah satu penggemar Abang juga. Kan gitu. Karena Abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam TikTok ini saya bisa belajar sama Abang. Cuman Bang, Abang ada yang salah Abang. Makasih Bang Sepen. Di dalam tema Abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Jadi Abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu Bang. Muhammad itu Tuhan. Nah, kan? Oke, jadi Anda Contohnya sudah... gini Bang. Sebentar Bang, ini nanti supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu Muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar deh. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim betulan? Oh, saya ngucap ya Bang ya, ini silakan. Demi Allah Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhan ya kan? Lihat itu kalian. Sah ya? Contohnya begini Bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rijal. Rijal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang Muslim? Des, sebenarnya Oke, otak Des. orang akal dan pikiran sebagainya. Enggak, saya gini aja Rijal. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang Muslim, coba. Enggak, Bang Ahmad Lisan, Nabi Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang Rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari Kudus atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa... dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin, bukan kamu berarti dia Tuhan. nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad. Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Muhammad kamu itu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kau jelaskan, Bang Ahmad, silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di bumi ini. Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Bang? Rob. Oke, sebentar. Oke, so Rijal. Oke, Rijal, Muhammad itu Rob bukan? Iya, kalau dikaitkan dengan... Iya. Jadi Bang Ahmad, ini munafik nih Rijal nih. Dia mengakui Muhammad itu Rob katanya. Pertanyaan kau tadi kan. Rijal, sebentar. Coba Rijal. Enggak, sebentar. Rijal. Apakah Muhammad itu Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Ya, Muhammad itu adalah Robnya Bang. Sudah diakuinya Bang Ahmad. Bahasa Indonesia Tuhan kan? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan. Bukan, Bang.
Abang tahu nggak? Bukan katanya. Ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Inilah standar gandanya mereka. Oh, bukan standar ganda. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas tidak. Oke, arti ya Rob itu apa? Sebentar. Ya Rob itu artinya apa bahasa Indonesianya? Itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, Rizal. Ketika ada seorang muslim berkata, "Ya Rob." Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Itu. Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, "Ya Robku," kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? Nggak pernah kepada Nabi. Nah, kan tadi katanya Rob, sekarang nggak pernah. Oke, Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad itu Rob bukan? Secara bahasa. Rizal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, sini. Kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini, coba. Itu adalah kata Tuhan yang ketika dikaitkan dengan makhluk, dia nggak akan nyambung. Maka dia, ya Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Itu beda perbedaan. Oke, ketika Al-Qur'an berkata, oke, saya turuti. Saya ikuti. Ketika Fir'aun berkata, "Anna Rabbukum A'la." Diterjemahkan apa oleh Al-Qur'an? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba mana? Surat berapa itu? Kita bukakan. Surat berapa? Ini kalau bohong mereka. Coba berapa? Surat berapa? Yes. Enggak, sebentar, surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa. Surat berapa? Surat berapa? Kemudian terjemahan. Sebentar. Baca Quran aja bisa, Bang. Artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Nah, katanya Tuhan. Enggak. Muhammad Rob enggak? Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan salah, benar atau salah? Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar, saya balikin kamera saya dulu. Coba. Ntar dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Iya, aku tahu itu ya, terjemahan. surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna Rabbukum A'la." Betul? Betul? Ya, itu kan sudah diterjemahkan apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, "Anna Rabbukum," saya ini Robmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, dan dia berkata, "Anna Rabbukum," saya ini Rob kalian, berarti bahasa Indonesianya apa? Ya ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang Oke, jadi Muhammad Robnya umat muslim bukan? Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, Robnya umat muslim bukan dia? Rob, Bang, Rob. Kalau diartikan. Inilah kalian lain ini. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, Bang. Iya, Tuhan. Muhammad itu Tuhan kalian. Oke, sebentar, saya kasih kesempatan dulu. Pak Ahmad Lisan. Kok malu sih, Bang? Kok malu, Gini, Bang? Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya kan umat Islam. Silakan, Bang. Narasikan dulu, Bang. Nah, contohnya gini, Bang. Saya punya anak. Udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya ini. Inilah abangnya ini jadi Rob. Nggak nyambung. Ada orang agak pintar dikit. Kau cari anak. Makanya abang harus masuk otak. Maka bisa dicerna oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita. Begitu. Kepemimpinannya, Bang. Saja. Dia Rob. Kepemimpinannya dia Rob. Kau baca kitab saja. Dia yang berkuasa di Bang bumi. Ahmad Dia Lisan. berkuasa di bumi. Sebentar, Bang Ahmad Lisan. Ya. Coba berikan statement Bang. Anda kepada orang-orang muslim. Supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini teman-teman sahabat muslim semuanya. Jangan malu mengatakan Rob Muhammad itu adalah Rob kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua
Hadis-hadis dia yang ngatur. Iya, makanya saya hadis sudah semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah, hadis, dia yang ngatur semua, dia yang ngesahkan. Iya. Jadi umat muslim Bahkan itu diatur, di dalam, umat muslim itu diatur, dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? iya, dia yang mengendalikan semua. Iya, makanya saya bilang Ya. teman-teman, Muhammad itu Rob kalian. Gitu loh. Kenapa kalian malu? Ini Rizal udah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Rizal, Muhammad itu Robnya umat muslim, betul? Bahkan di syahadat pun ditempelkan namanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Muhammad itu Robnya umat muslim. Ini Rizal mengakui. Cuman Rizal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau ini standar ganda mereka, ini standar ganda. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Des, jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam. Bahasa. Rizal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, ini kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini, coba. Yang ketika dikaitkan dengan makhluk, dia nggak akan nyambung. Maka dia Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Itu beda perbedaan. Oke, ketika Al-Quran berkata, oke, saya turuti. Saya ikuti. Ketika Fir'aun berkata, Anna Rabbukum A'la. Diterjemahkan apa oleh Al-Quran? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba, mana? Surat berapa itu? Kita bukakan. Surat berapa? Ini bohong mereka. Coba, berapa? Surat berapa? Enggak, sebentar. Surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Enggak, kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa. Surat berapa? Surat berapa? Kemudian terjemahan. Sebentar. Baca Quran aja bisa, Bang. Artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Nah, katanya Tuhan. Enggak. Muhammad Rob enggak? Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan, benar atau salah? Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar. Saya balikin kamera saya dulu. Coba. Ntar dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Iya, aku tahu itu ya. terjemahan. Surat An-Nazi'at. Sebentar. Surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna rabbukum a'la." Betul? Betul. Ya, itu kan sudah diterjemahkan apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, Anna Rabbukum, saya ini Robmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang, ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, dan dia berkata, Anna Rabbukum, saya ini Rob kalian, berarti bahasa Indonesianya apa? Nggak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang Oke, jadi Muhammad Robnya umat muslim bukan? Ya, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, Robnya umat muslim bukan ya? Rob. Kalau diartikan. Inilah kalian lah ini. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, Bang. Iya, Tuhan. Muhammad itu Tuhan kalian. Oke, sebentar, saya kasih kesempatan dulu. Pak Ahmad Lisan. Kok malu sih, Bang? Kok malu, Gini, Bang? Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya kan umat Islam. Silakan, Bang. Narasikan dulu, Bang. Nah, contohnya gini, Bang. Saya punya anak. Udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya ini. Inilah abangnya ini jadi Rob. Nggak nyambung. Ada yang agak pintar dikit. Kau cari anak. Makanya abang harus masuk otak. Maka bisa dicerna oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita. Begitu. Kepemimpinannya, Bang. Saja, dia Rob. Kepemimpinannya dia Rob. Kau baca kitab saja. Dia yang berkuasa di bumi. Dia berkuasa di bumi. Sebentar, Bang Ahmad Lisan.
Ya. Coba berikan statement Anda kepada orang-orang Muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini teman-teman sahabat Muslim semuanya, jangan malu mengatakan Rob Muhammad itu adalah Rob kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Iya, makanya saya sudah bilang. Semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah, hadis, dia yang ngatur semua, dia yang ngesahkan. Iya. Jadi umat muslim Bahkan itu diatur, di dalam, umat muslim itu diatur, dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? Iya. Dia yang mengendalikan semua. Iya, makanya saya bilang teman-teman, Muhammad itu Rob kalian. Gitu loh. Kenapa kalian malu? Ini Rizal udah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Rizal, Muhammad itu Robnya umat muslim, betul? Bahkan di syahadat pun ditempelkan namanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Muhammad itu Robnya umat muslim. Ini Rizal mengakui. Cuman Rizal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau lihat. Ini standar ganda mereka, ini standar ganda. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Des, jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpinnya umat Islam. Oke. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun. Dia mengatakan ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? Nggak pernah, nggak akan ada itu. Bukan itu begini. Kalau Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada. Di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rob? Malu? Lisan, kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisannya. Karena ketika kita berdiskusi, kalau nggak berakal saya nggak hidup saya ini. Iya, makanya bisa saya itu aku kan tadi sudah tunjuk. Saya nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah, berakal, baik. Kalau berakal kita uji akal. Malu nggak? Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak. Sebelum aku diskusi, Lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, jadi, ketinggian abang itu ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. Kau tunjukkan dalil di mana ada Nabi Muhammad. Sehingga bisa berbeli-beli. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca kitab saja kau tidak mampu. Kemudian kau menantang para ulama seolah-olah kau paling hebat. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad itu Enggak, aku tanya kau bisa baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran? Aku tanya bisa atau enggak? Bertanding kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran nggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini aja. Harus jawab dulu. Coba tampilkan Al-Quranmu Rizal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya, Des, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan. Iya, gini loh. Coba kau buka Al-Quranmu, suruh dia baca. Sebentar Rizal, buka Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia nanti kamu ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau mempermalukan. Gini aja, lomba kita baca Quran yuk. Begitu. Kalau nggak follow saya, nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh. Kalau begitu, kau bisa baca. Makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam itu diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama tidak ada. Rizal, saya pesan sama kamu Rizal. Seandainya Abdul Somad, Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang ngomongan saya. Pegang ngomongan saya. No. Sedangkan kasih ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis? Ya. Izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu apa inspirasi saya sama umat-umat Muslim yang seiman sama saya. Silakan Bang. Gini ya, teman-teman Muslim,
dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu, roomnya Bang Edis ini, agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak? Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rizal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah Ta'ala adalah Rob kita. Rizal Motor, otak saya nggak beres juga kan? Lebih nggak beres dari itu Ustaz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau gitu, itu Rijal. Kau nggak pemain fisik. Rijal, kamu nggak boleh gitu. Dia ngaku orang awam. Kenapa? Kok mau fisik-fisik? Jangan fisik-fisik. Rijal, di sini nggak bisa. Orang awam pun saya Rijal, dengar. Teman-temanmu sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Bahkan Tasik Ngaji. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV. Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Dan Muhammad bisa dikatakan Rob. Muhammad itu wakil Tuhan, Rizal. Kamu tahu wakil Tuhan. Muhammad itu Robnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun. Dialah yang menyebarkan agama di muka bumi ini, agama Islam. Biar kamu paham, Rizal. Muhammad itu Rob. Gini, Bang Ahmad, ini Rizal ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dia akui kok. Mengakui Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu apa bahasa Indonesianya Rob apa? Bahasa Indonesia Rob apa? Beda, Tuhan itu di dalam enggak. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Gini, bahasa Indonesianya Rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan berarti Allah. Oke. Kalau ada orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Begitu. Abang itu punya ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya? Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, berarti saya balik lagi nih ayat Al-Quran yang tadi nih. Sebentar, saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Quran surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih, Anna, perhatikan nih. Nih, Anna rabbukum. Ya. Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim Anna rabbukum, berarti artinya apa, Rizal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rabb bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun Muhammad bukan itu Rabb kalian, bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan, siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi kalau Muhammad itu Rabb kalian. Nyiptakan kodok pun gak bisa Muhammad. Iya, gak bisa. Apalagi lisan. Kau kan mengatakan, iya. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Ketika Firaun berkata Anna rabbukum, bahasa Indonesianya. Yes, kau jangan ajarin dia. Silakan kalian berdua. Silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab, Tuhan itu artinya ilah.
Kau Jadi coba bukan Tuhan. Satu ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya kau nggak akan ketemu sampai kiamat kurang sehari, lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham bang, tapi abang yang keras kepala gitu. Enggak, betul. Ini, aku nggak keras kepala. Ketinggian apa gitu, ketinggian. Aku sesuai lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba abang ajari dulu aku. Bang Rizal ajari dulu coba. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa nggak bisa beranak, anak istri apa gitu, biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Pasti aku nggak punya anak. 3 anakku bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa sebenarnya aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya. Oh ini benar. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada besar. Itu tertulis di dalam Al-Quran gimana? Aku mau turun tadi. Aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi cocok juga bang. Jangan turun dulu bang. Bertanya tanya sama bang. Coba dulu abang jelasin dulu itu. Silakan Bang Ahmad Ihsan, apa? Gini bang. Itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat, udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi ajaran Islam itu bang. Makanya itu bang, saya sangat. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit bang. Agama agama Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah sekarang ini kan Bang Ahmad Ihsan, itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang. Saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih. Di dalam hadisnya, Bang dikatakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang, bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen lagi, mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih. Nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad.
Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis, Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih, saya akan bacakan, Bang. Saya bacakan, Bang ya. Nih, kiamat itu ini bagi orang-orang, kan banyak Bang orang muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih, saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data, Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan Bang, nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi. Hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku. Bunuhlah dia." Nih Bang. Ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar saya bukakan ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentara. Bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Tapi ditambahin nih oleh Allah. Ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang Muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu Bang. Makanya saya sudah bilang Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya Bang, udah mendarah daging? Nah itu dia Bang. Karena begini Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini. Ayat-ayat hadis ini Bang. Gini, di dalam Al-Quran, ada ayat yang berkata begini. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat Muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi, yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran, Bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat Muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat Muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini. Yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu Bang. Nah itu dia Bang. Di surah An-Nisa 136 itu Bang. Malu mereka itu Bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti itu, mereka, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil.
Tapi umat muslim nggak percaya bang, mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad nih? Perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad, sebentar. Nih, ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Maka Nabi Ibrahim. Tuh, kan gak nyambung kan? Dia tanya apa? Jawab apa? Nih, saya jawab nih. Dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Loh, kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya, masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik. Itu bang. Seperti si Juma itu bang, saya pernah lihat live-nya itu bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Aneh. Gitu loh. Seperti itu bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat nih. Terdapat cahaya. Nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat muslim itu gini bang. Banyak umat muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran gak dibaca artinya. Makanya umat muslim gak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang. Waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya bang. Makanya gak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih. Satu alif bang dapat pahala. Jadinya bang. Seandainya mereka baca artinya, nih, seandainya kalian baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran. Bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran. Bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Iya. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu bang jalan ceritanya.
Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Bang, kita dibilangin sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran perkataan mereka itu ya mewakili saya itu, Bang. Iya, padahal perkataan mereka mewakili saya. Betul, padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk ulama, untuk anu doang, Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang, ya. Saya ngomong dulu, Bang, sama silakan. umat-umat saya. Gini, teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar, Muhammad itu Rob kita, dia adalah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke, Bang. Oke, Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman muslim. Supaya teman-teman muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu. Katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya Bang Ahmad Lisan. Oke, Bang. Semoga sehat selalu. Lanjut, Bang. Walaupun Abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya, Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke, Bang. Terima kasih. Semoga panjang umur, Bang. Saya turunkan ya, Bang Lisan, ya. Oke, turunkan, Bang. Oke, Bang. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim jangan alergi dulu dengan channel Edis TV. Soalnya sudah banyak umat muslim yang senang dengan channel Edis TV. Mereka nggak nonton acara Ustaz Abdul Somad lagi karena tidak ada isinya. Begitu. Coba lihat Abdul Somad kalau live di TikTok. Yang nonton cuma 30 orang. Itu jamaahnya sendiri. Ya kan? Dipak mungkin. Ya, tonton gue ya biar rame. Oh. Sekarang umat muslim nontonnya channel Edis TV di mana-mana. Ya, ayo silakan yang muslim. Mari, ayo. Kita kasih link ada Jannah Senja. Ayo, Jannah Senja. Silakan, yuk. Ini ada 19.000 orang ya di TikTok menonton. Yang di YouTube nggak tahu ada berapa orang ini, ya. Artinya sudah lebih 20.000 orang. Yuk, silakan. Jannah Senja, apakah Anda seorang muslimah? Iya. Ya, silakan Jannah Senja. Kalau Anda ingin diskusi dengan baik, saya mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Mari bisa, kita diskusi dengan baik. Juga. Silakan, nyalakan kamera. Bisa. Tapi buka dulu kacamatanya. Kameramu nyalakan dulu. Kameramu mana? Buka dulu kacamatanya. Oke, baik. Kalau tidak berilmu, di bawah. Tidur di bawah kalau nggak berilmu. Tidak mampu, mereka tidak mampu. Apa sih yang sekarang mereka lakukan? Apa sih, tahu nggak apa? Mereka ingin mempersekusi. Mereka ingin supaya apa? Inilah dia. Tolong ini, cari orang. Halal darahnya. Kalau berargumen nggak sanggup. Nggak bakal sanggup mereka kalau berargumen. Ayo, silakan. Saya beri kesempatan lagi ya kepada Ahmad Zubair. Oke, Ahmad Zubair. Terima kasih topinya. Nah, terpental lagi. Ya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya, ketik profil saya ini, di situ ada tulisan kolektor. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke profil. Ada tulisan kolektor, kemudian ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Klik saja link YouTube-nya, nanti teman-teman di situ. Atau teman-teman yang menonton di YouTube, lihat teman-teman ada tulisan berjalan itu, nah teman-teman bisa support di situ ya. Karena kita teman-teman ingin mendirikan Rumah Apologet di sini supaya kita bisa berapologet ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman mensupport lewat yang tertera di layar ya teman-teman ya. Di beranda atau teman-teman yang menonton di YouTube di tulisan yang berjalan ya. Nah ini saya pin ya. Nah itu dia teman-teman. Ada tulisan dari Ringo tuh, ada kolektor untuk Rumah Apologet Edis TV tuh, ada teman-teman lihat. Nah itu, ya. Nah itu teman-teman, silakan di screenshot teman-teman ini. Ada kolektor untuk Rumah Apologet. Ya kita mendirikan Rumah Apologet, teman-teman program kita. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini kita bisa dirikan ya teman-teman ya, supaya kita bisa berapologet dengan tenang.
Kita nggak bisa berapologi dari Konoha. Yang ada kalau kita berapologi dari Konoha, kita akan digerebek, dipersekusi. Silakan, yuk. Yuk. Yang mereka lakukan sekarang itu, teman-teman. Yang mereka lakukan sekarang itu adalah di mana orang ini sudah saya bilang, kaum muslimin, sudah saya bilang, datang ke Mabes Polri, bikin laporan resmi di Mabes Polri bahwasanya kata Edis TV, Muhammad itu begini, begini dan begitu. Bilangin sama mereka, saya yang bilang bahwa menurut orang-orang Islam yang berdebat dengan saya, yang pinter-pinter di antara mereka yang mengerti agama Islam, Muhammad itu memang robnya kalian. Yang mana lagi coba? Saya menantang kalian yang muslim-muslim, coba tunjukin satu saja yang saya katakan yang merupakan fitnah. Mana berani? Nggak bisa kalian menunjukkan. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa yang saya katakan itu fitnah, saya terjun dari Monas. Terjun dari Monas saya kalau kalian bisa membuktikan yang saya katakan itu fitnah. Yuk, silakan. Kita berikan kesempatan ya. Silakan kalau Anda muslim, ayo ajukan permintaan naik, kita ngobrol dengan baik. Saya kasih kalian kesempatan. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Yuk. Kita kasih naik ada Oktarin Aritonang. Oke, kita kasih Oktarin Aritonang. Iya, Oktarin Aritonang, apakah Anda seorang muslim? Halo? Halo? Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman, bagi teman-teman kalau Anda Kristen, mungkin Anda salah pencet atau bagaimana, teman-teman perhatikan ya. Apakah Anda salah pencet atau bagaimana, supaya teman-teman jangan jadi mengganggu acaranya, teman-teman ya. Silakan. Kita kasih naik ada Aiman Hestila. Oke, Aiman Hestila ya. Pikir Aiman Wicaksono. Oke, silakan Saudara Aiman. Saudara Aiman. Selamat malam Saudara Aiman. Halo Saudara Aiman. Terdiam kan? Saudara Aiman. Oke, baik. Ini saya angkat dulu sebuah ada telepon ya. Sebentar, ada telepon. Sebentar saya angkat dulu teleponnya. Halo. Oh, shalom, Le. Iya, gimana, Le? Oh, iya, Le. Ini saya sedang live ini. Kebetulan ini saya sedang live ini. Apa perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang di live ini? Iya, sampaikan, Le. Sampaikan. Tapi bisa Le tampilkan. Oke, ya ini teman-teman, saya lagi komunikasi sama AB ya, teman-teman ya. Gimana? Oh, ini saya sedang live ini. Oke. Bilang aja lah, jangan bilang saya sedang komunikasi. Baik. Oke, baik. Saya sampaikan. Oke, saya sampaikan lah ya. Oke. Ya, jadi teman-teman begini, teman-teman. Kemarin itu, oh ini saya matikan saja dulu ya ini saya. Ini teman-teman ya, saya mau ada pesan karena si AB atau Rudi Simamora atau anak Batak itu bilang begini, teman-teman. Bahwasanya dia itu memerlukan bantuan dari teman-teman. Saya bilang, dulu kan ada seorang yang menggalang untuk membantu saudara AB atau anak Batak, ya kan? Nah, saya bilang sama dia, tolong itu supaya ditemuin dulu anak Batak itu ditemuin karena dia perlu bantuan. Posisi dia itu perlu bantuan. Kemarin ada seseorang namanya Rudi Yohanes kan ya, kan menggalang bantuan untuk anak Batak. Nah, saya tanya anak Batak, katanya seperak pun tidak dia terima. Nah, itu coba makanya teman-teman yang tahu perkara, karena saya kan nggak tahu, saya hanya dengar kemarin ada galangan atau penggalangan dana untuk anak. Itu anak Bataknya sendiri yang ngomong. Makanya teman-teman, tolong bagi teman-teman yang bisa mengakses atau teman-teman yang tahu informasi itu, teman-teman tolong ini dulu dijumpain anak Bataknya karena dia katanya memerlukan bantuan lah dari teman-teman sekalian. Seperti itu saya sampaikan pesan ini kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman ada pesan dari anak Batak bahwasanya dia memerlukan bantuan kepada teman-teman yang mungkin tinggal di dekat lokasi ya di Medan dan sekitarnya, teman-teman bisa tanyakan kepada dia karena dia bilang sama saya katanya dia tidak menerima seperak pun bantuan itu. Saya kan nggak tahu, saya hanya menyampaikan pesan dari dia.
Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Itu ya, di sela-sela ini saya sampaikan. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian ya. Yang bisa menemui anak Batak, silakan teman-teman bisa langsung tanyakan dia sendiri. Karena dia bilang sama saya bahwa bantuan yang digalang untuk dia kemarin tidak seperak pun sampai kepada dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Apakah siapa yang benar saya nggak tahu. Makanya saya hanya menyampaikan menurut. Saya hanya menyampaikan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar ya teman-teman ya. Ada saudara. Ini sebenarnya dia sudah naik ini, tapi dia mau naik lagi nih. Saifullah ini. Gimana nih Saifullah ini? Oke, kita kasih naik Astrid. Ini kayaknya kemarin sudah naik loh. Coba kita kasih naik lagi. Iya Astrid, apakah Anda seorang Muslim? Halo Astrid, apakah Anda seorang Muslim? Muslim bang. Muslim, tapi kok lagi-lagi? Ya Bang Astrid, gimana Bang Astrid? Nih, kok kabur? Oke, ya silakan. Kepada teman-teman Muslim yang lain ya, ini kasih tahu ini si Rashid ini dia kan mau bilang mau naik sama tadi sama saya, ini nggak bisa. Nggak bisa dia saya invite, ya teman-teman ya. Si Rashid tidak bisa saya invite. Oke, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, selamat malam Daeng Sahrul. Malam, Dis. Ya, gimana Daeng Sahrul? Jadi, berapa di penonton Dis ya? 18.000 Pak? 18.400 orang nih di TikTok yang nonton. Di YouTube nggak tahu ada berapa itu. Mungkin 3.000-an. Ya, dengarkan ya penonton ya. Dengarkan ya. Yesus itu tidak mengakui itu Yesus itu Tuhan. Betul? Pasti kamu turunkan saya. Enggak ada turunkan. Enggak ada saya Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Videonya saya tunjukkan kau. Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Mau saya tunjukkan videonya sama kau. Mau jangan turunkan saya. Merujuk kepada siapa? Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Kamu bilang enggak kata Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Pasti kamu turunkan saya. Kau tidak berani. Udah kau ke laut sana. Tidur kau di laut sana. Jadi mereka teman-teman, orang-orang Islam ini karena mereka sudah tidak bisa lagi berargumen dengan saya. Mereka ini berhalusinasi. Iya. Halusinasinya terlalu tinggi. Teman-teman, saya pernah diskusi membahas Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Nih, saya tunjukkan. Jadi video itu mereka potong ya dan mereka hilangkan konteks dalam diskusi itu. Nih, saya kasih contoh ya. Lukas pasal yang ke-22. Pasal yang kedua ayat yang kedua. Nih, perhatikan. Saya tampilkan kepada kalian ya. Nih. Sebentar. Baik, sabar ya. Sabar, lagi burem, sabar. Lukas pasal yang kedua. Tahu nih kenapa kok burem ini, sabar. Nah, ya nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Perhatikan teman-teman, supaya teman-teman cerdas ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Judul perikopnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan ayat dua-duanya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman, ini kalau teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga bingung ini. Perhatikan di sini Yesus, ya Tuhan kita Yesus, di sini diserahkan kepada Tuhan. Apakah kata Tuhan di sini merujuk kepada Yesus? Jawabannya tidak. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Ya. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini Bapa di surga. Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa di surga ini. Tapi videonya mereka potong-potong. Itu kerjaan orang itu. Nekat yang nyata. Itu sama saja. Sama saja seperti pengakuannya orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu Rob. Umat Muslim mengakui Muhammad itu Rob. Apakah kata Rob di situ adalah Allah? Ya bukan. Sama seperti Yesus bukan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Kalau kau nggak paham lagi ya meninggal saja. Ayo silakan. Kata Tuhan di dalam Bible itu nggak melulu, nggak merujuk
nggak melulu merujuk kepada Yesus. Seperti misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada dirinya. Ya, begitu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paham juga, ya teman-teman silakan belajar. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Ricky. Silakan Ricky. Ya, silakan Ricky. Selamat malam, saudara Ricky. Dia masalahin dua Tuhan katanya. Dia masalahin dua Tuhan. Sementara Robnya sama Allahnya sama-sama Tuhan. Mereka nggak masalahin. Ayo, kamu mempermasalahkan saya punya 2 Rob, 3 Rob bahkan. Bapa itu Rob, Kurios atau Tuhan. Yesus itu Rob atau Kurios atau Tuhan. Roh Kudus itu Kurios atau Rob atau Tuhan. Kamu permasalahkan itu. Kamu permasalahkan. Sementara Muhammad itu Rob, Allah itu Rob. Kamu tutup mata. Rizky, silakan nyalakan kamera. Rizky? Oke, baik. Saya kasih turun ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Nih loh, umat Muslim. Ketika kamu bilang sama kami, Robmu kok mati? Masa Tuhanmu mati digantung di salib kata? Itu kan kelamakan kalian. Saya mau bilang sama kamu begini, umat Muslim. Saya kasih tahu ya. Ini pengakuan nih. Ini pengakuan pendebat Muslim. Ini bukan kayak kamu. Kalau kamu belum ada jam terbangmu debat, belum ada. Ya, ini orang yang jam terbang debatnya udah tinggi. Apa dia bilang nih? Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Jadi ketika kamu bilang, Robmu kok digantung di tiang salib? Rob kami bang. Ketika kamu mengatakan Rob kami meninggal, disalibkan, belum selesai. Belum selesai Ferguson, belum selesai. Rob kami bangkit. Yang kasihan itu Rob kamu masih di kuburan. Dan kalian bangga Rob kalian itu orang mati. Kalian sangat membanggakan punya Rob yang masih di kuburan. Nih, saya ngomong begitu, pendebat orang Islam. Nih, saya kasih tunjuk. Pendebat orang Islam. Nih. Selanjutnya, yang menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati. Yesus tentang hidup yang kekal. Semua perkataan Yesus tentang surga. Semua perkataan Yesus tentang dunia-dunia kosmik yang tidak kita lihat. Tervalidasi dengan bangkitnya dia mengalahkan maut. Tapi yang diomongin Muhammad, surga begini, surga begitu. Yang ngomong sudah meninggal Ferguson. Itu hanya menjadi halusinasi belaka. Nggak usah cerita tentang kebangkitan. Di dalam agama Islam itu nggak ada kebangkitan. Karena yang ngomong tentang kebangkitan itu sampai sekarang belum bangkit. Makanya sering saya bilang, Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Kristen itu berita tentang kebangkitan. Sementara Islam berita tentang orang mati di kuburan. Lu kok nggak percaya? Apa yang Muslim beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Nih, Muslim naik ke sini. Apa yang kau beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Yang kau beritakan tuh orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Yang kami beritakan yang bangkit mengalahkan maut, namanya Yesus. Makanya kamu pemberita orang mati, kami pemberita orang hidup. Ketika Yesus bangkit, apa Yesus katakan kepada murid-muridnya? Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Engkau adalah saksiku, katanya, saksi. Makanya disuruh memberitakan kebenaran itu. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang ya, berita tentang kebangkitan ini harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah sampai berita itu. Makanya Kristen itu punya harapan.
akan kebangkitan. Makanya kita percaya kita pula akan dibangkitkan. Karena Yesus sudah bangkit. Makanya dasar pondasi iman Kristen itu adalah kebangkitan Yesus. Kami nggak ngikutin orang mati di kuburan, Ferguson. Kalau kami ngikutin orang mati di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Di dalam Bible itu jelas dikatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, kita ini jadi orang paling malang di dunia ini. Tapi Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, nasib kita sama seperti orang Islam. Orang Islam sampai sekarang, mereka masih Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu. Berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan. No, marah nanti mereka marah. Lapor ke Mabes Polri kamu ya. Lapor ke Mabes Polri kami. Muslim. Datang ke Mabes Polri. Saya mengatakan bahwasanya umat Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Biar kalian dengar. Ketika umat Muslim berseru-seru. Nih, saya ini ya. Kalau kita orang Kristen, kita di gereja berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Begitu kan? Kita di gereja kan? Apa kata orang Muslim ketika orang Muslim lewat? Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Iya kan? Betul nggak? Ketika kita di gereja bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Yesus, dia bilang katanya, kita lagi nyembah Yesus. Nggak masalah. Nggak masalah. Memang benar. Tapi yang jadi masalah ketika umat Muslim juga seperti itu di jalan raya, kalau mereka kan di jalan raya, ya kan? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Nih. Tuh, ya. Tuh, Muhammad ya Rasulullah. Ketika orang Muslim berbuat hal yang sama seperti orang Kristen lakukan di gereja, mereka nggak ngaku lagi nuhanin Muhammad. Mereka nggak ngaku lagi nyembah Muhammad. Kaum muslimin, kenapa ketika kami berseru-seru di gereja, kami bilang, ya Yesus, kau bilang, jangan kau Tuhankan. Ketika kami bilang begitu, kau bikin lagu, jangan kau Tuhankan manusia. Sementara kalian, ketika kalian di masjid, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kamu tidak ngaca bahwa kamu lagi nuhanin manusia, bahkan sudah jadi mayat? Nekat yang nyata kamu ini. Jangan begitu. Tiang jemuran. Seandainya Yesus tidak bangkit, boleh kamu katakan kami menyembah mayat di tiang jemuran. Tapi Yesus bangkit, bro. Ferguson bangkit. Dia tidak ada lagi di tiang salib itu. Dia bangkit, mengalahkan maut. Nah, sementara Muhammad masih di kuburan. Makanya kalian pergi ke Madinah, kalian sampai di kuburnya Muhammad, kalian bilang-bilang, ya Rasulullah. Gitu. Ini loh. Udah ada. Gimana sih? Ini mau saya putarkan lagi kepada kalian. Yang kalau kalian masih awam-awam, nggak usah naik ke sini. Ini loh, pengakuan dari pendebat Muslim. Ini loh. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Tapi agama apa? Islam. Udah diakui yang robnya mayat itu kata Rashid agama Islam. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti
sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.